Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita bincang-bincang dengan calon mahasiswa Unsud ini, tiga-tiganya Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama, Pak JBS mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah diterima di jalur paling bergengsi SNBP. Kenapa bergengsi? Tanpa tes, ya kan? Tanpa tes. Coba kalau belum diterima kan sekarang kalian masih berkutak-kutik dengan soal kan, persiapan UTBK. Nah, tapi kayaknya sekarang udah plong ya. Alhamdulillah. Mas Haris gimana perasaannya sekarang udah lolos SNBP ini? Yang pastinya senang buat Pak CPS sampai sekarang juga masih belum nyangka, masih Oh gitu ya, kayak nggak nyangka gitu ya. betul ya, masih ibaratnya di dalam hati itu emang bener ya aku lolos SNBP sampai aku bolak-balik cek ke lamanya lagi, Pak. Iya, mbok salah ya. Iya. Ini aku bener apa enggak, aku cek, terus aku cek juga di link mirror itu sih. Iya. Takutnya box salah satu link merah, alhamdulillah biru semua. Biru semua. Anjing. Alhamdulillah. Jurusan apa Mas Haris? Ilmu komunikasi, Pak. Ilmu komunikasi. Berarti nanti masuknya fakultas apa ini? Fakultas fisik. Apa? Ilmu Oh iya, fisik ya. sosial politik. Iya, fisik. Oke. Keren. Mas Akmal ini. Iya. Kamu jangan-jangan juga masih nggak nyangka. Betul sekali, Pak. Gitu ya. Soalnya kan emang udah gak ada plan buat kuliah lagi. Oh gitu. Iya, udah nyiapin buat kuliah. Bahkan udah nyiapin koneksi, skill, mental. Malah kadang mau ikut freelance gitu, volunteer buat nyari koneksi, skill lah, mental dan sebagainya. Bentar. Bisa-bisanya nggak punya gambaran untuk kuliah. Kenapa itu? Bisa dibilang karena mungkin takut memberatkan orang tua. Oke. Karena dulu kan kakak saya ada di Bandung, kuliah di Bandung. Nah itu kayak ya ada aja masalahnya, namanya juga kuliah begitu. Kayak misalkan transferan telat atau memberatkan atau lain sebagainya. Nah saya ini punya adik masih kelas 6 SD. Nah bapak saya mau pensiun 2 tahun lagi. Nah saya 2 tahun lagi baru semester 4. Nah nanti kan 4 semester berikutnya takut nggak bisa cari duit sendiri atau bagaimana. Nah itu takutnya nanti malah memberatkan gitu loh. Nah titik baliknya terus kemudian dari nggak punya bayangan mau kuliah tapi terus kemudian pokoknya aku harus kuliah itu apa? Karena orang-orang itu selalu bilang pendidikan itu penting. Pendidikan itu gak menjamin kesuksesan, tapi pendidikan itu salah satu gerbang untuk menuju kesuksesan. Nah pendidikan juga gak cuman tentang akademik atau non akademik, tapi tentang mindset. Nah itu yang perlu dirubah sama perlu dibangun. Tepat. Kalau Mas Akmal pernah dengar cerita Pak JBS, mungkin Pak JBS pernah cerita ya. Pak JBS lebih tragis. Pak JBS nggak sekedar nggak punya impian untuk kuliah, bahkan Pak JBS dilarang daftar kuliah. Ya. Pak JBS sama orang tua. Ya orang tua Pak JBS tinggal ibu. Bapak itu sudah meninggal sejak Pak JBS masih kelas 3 SD karena nggak punya biaya, ketakutan nggak bisa biayai sampai Pak JBS dilarang. Nah ya singkat cerita besok di perbincangan yang lain. Ini tentang Mas Akmal. Jadi Pak JBS sampaikan kisah Pak JBS secara singkat biar Mas Akmal, oh ternyata Pak JBS ini ya lebih tragis lagi. Semangat ya. Iya. Bismillah. Nah ada kurun waktu 2 tahun, semoga nanti Mas Akmal sudah bisa mengaplikasikan ilmunya sehingga bisa membantu orang tua. Nah Mbak Kalista, gimana waktu itu tahu diterima perasaannya? Yang pastinya senang ya Pak. Akhirnya nggak perlu belajar lagi buat UTBK. Iya. Terus juga
bisa membahagiakan orang tua juga karena Mm-mm. nggak harus bayar les lagi. Kemarin sempat ikut les ya. Iya, sempat ikut. Heeh. Terus setelah diterima lesnya terus berhenti. Iya, Berhenti dengan bahagia ya. Iya, 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 iya. Mbak Kalista anak keberapa? anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Diterima di statistik ya. Statistik Universitas Jenderal Sudirman. Suka matematika sejak kapan? Sejak SD. Sejak SD. Ini kemarin diterima di statistik Unsud itu ada piagam yang dimasukkan apa enggak? Piagamnya ada ini Pak, apa lomba di Apa? UMP. Cuma itu nggak satu jurusan. Itu dari PMR. Lomba PMR, bukan lomba matematika. Nah, Cuma satu itu yang dimasukkan. iya. Juara berapa pas di PMR-nya? Yang di PMR itu harapan buat tapi nasional. Ya, ya itu keren itu. Ya, bagus, bagus. Selama belajar di SMA 3 kan ketemu beberapa guru matematika. Itu nambah senang ke matematika apa tidak? Nambah. Karena Oh, ketemu gitu. sama Bu Eka itu ngajarnya Bu Eka lagi ya? Bu Eka betul. Gimana? benar-benar mudah dipahami, terus Mm-mm. nggak bikin tertekan gitu, Mm-mm. santai. Tapi Menginspirasi ya. Bagus, bagus. Nih kalau Mas Haris, tadi jurusannya kamu ilmu komunikasi. Sejak kapan punya bidikan jurusan itu? Kalau saya sendiri sih Pak, sebenarnya dari dulu tuh belum ada niatan ke ilmu komunikasi ini. Ji. Baik. Dari kelas 10 itu saya malah lebih tertarik ke psikologi. Oh, Ji. terus beloknya ke ilmu komunikasi ini karena apa? Karena lebih ingin realistis aja sih Pak. Ji. Karena untuk masuk psikologi sendiri tentunya di Unsud kan kebetulan belum ada nggih. Ya, Di betul. Purwokerto itu baru ada di UMP. Jadi saya mau nembak keluar karena saya kebetulan tidak menyertakan sertifikat apapun. Saya murni nilai rapor. Murni nilai Ji. rapor. Jadi saya mencari jurusan nih kira-kira apa ya yang cocok gitu. Terus saya ketemulah dengan ilmu komunikasi sepertinya cocok buat ke depan. Waktu rasionalisasi ada masukan untuk Mas Haris ngambil jurusan itu? Waktu rasionalisasi kebetulan saya ditembakannya ke HI, Oh, ke hubungan HI. internasional. Nah tapi saya sendiri orangnya kurang suka politik yang mendalami gitu ya Pak. Saya lebih suka netral aja gitu. Enggak, HI juga sebetulnya bukan tentang politik. Oh Iya, itu lebih kepada nanti bagaimana ya mirip juga sama ilmu komunikasi yang harus diperkuat bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris? alhamdulillah. Nah, cocok berarti. Soalnya Baik. waktu itu saya pernah ketemu dengan salah satu alumni ya Pak. Salah satu alumni SMA 3. Waktu itu kebetulan lagi ngejob bareng. Jadi Job apa ini? konten. Hah? Iya, konten. Oh, bikin konten. Anjir. Oh, Sama foto. Mas Haris sudah berkarya melalui konten-konten itu. Alhamdulillah mulai merangkap seperti apal nih. Kalau apal kan udah tinggi banget kalau dia masih Masya Allah, sudah menghasilkan cuan. alhamdulillah sedikit-sedikit Pak, Keren bertambah itu. sanggup. Nah, pintar-pintar. Ya. Waktu itu kebetulan ketemu di salah satu tempat, kita kenalan, ternyata alumni SMA 3. Beliau di HI. Terus saya tanya, "Bu Mas, aku juga pengen di HI. Di HI itu gimana ya bayangannya gitu." Dia cerita lah gitu. Kalau kamu nggak suka politik yang luar negeri atau apa, dulu kan katanya dia kebetulan ngambil HI karena nggak ada matematikanya. Oh, Tapi ternyata itu menghindari salah. matematika. Iya. Karena ternyata malah belajarnya kan konflik-konflik luar gitu Pak katanya. Iya. Nah seperti itu makanya saya sepertinya kurang cocok di situ, makanya saya
lebih ke ilmu komunikasinya Iya, saja. yes, bagus. Yang penting udah serk di hati ya jurusan itu. Kalau Mas Akmal ini udah berkutak-kutik di dunia informatika wis macam-macam ya. Gitu. Emang sejak kapan sih suka dunia begituan? Jujur dari TK sudah disodori komputer sama laptop. Oh gitu. Tapi yang emang buat ngegame atau buat apa dulu, biar kayak mempelajari apa ya, cara mengoperasionalkan dulu. Terus di SD itu ada apa ya, rencana konyol gitulah. Itu Apa itu? rencana bikin mobil remote, kalau enggak drone yang dimodifikasi biar lebih berguna. Wih. Cuman itu sudah digambar di papan tulis, terus udah kayak bikin rancangan. Cuman itu nggak terlanjutin karena emang teknologi itu bukan soal nyambung kabel, nyambung komponen, tapi ada ya rumus-rumus juga kayak coding, tambah coding dan sebagainya. Terus di kelas 8 pas COVID kan libur, bukan libur cuman belajar dari rumah. Itu nyoba lagi di softwarenya, di codingnya, nyoba-nyoba. Belajar coding pertama kelas berapa? Kelas 8. Wih, Cuman SMP, kelas itu 2. Pak, apa namanya, dasar-dasarnya. Iya. Pengen nyoba bahasa Python, C++, cuman nyoba-nyoba aja biar seneng dulu. Nah terus kelas 9 keterusan, tapi di tengah-tengah kelas 9 berhenti dulu soalnya ada ujian. Iya, fokus ke ujian. Betul. Kelas 10 mau tak dalemin lagi soalnya ada informatika juga. Di SMP kan gak ada belajar informatika. Iya. Mau tak dalemin, tapi ternyata kan dulu juga mau ikut robotik juga. Iya. Tapi nggak jadinya belok ke multimedia. Multimedia. Nah ini mau belok lagi ke informatika. Nah, ini waktu di SMA, Mas Akmal dan kawan-kawan ini kan foundernya ya, pendirinya freelance ya. Iya. Berarti itu nyambung ya dengan hobinya sejak kecil ya? Sebenarnya beda loh Kak. Oh beda ya? Antara informatika sama multimedia itu kayak misalkan kalau di ekonomi itu akuntansi sama manajemen. Oke. Nah gitu. Kalau multimedia itu di medianya. Kalau misalkan informatika itu lebih ke teknologinya. Jadi kalau pengetahuan saya masih seperti itu. Berarti nanti banyak juga di informatika belajar mungkin software gitu Iya, ya? Betul. Lebih ke itunya. Iya. Baik. Satu cerita pembicaraan yang selalu menarik Pak JBS adalah saat kalian membuka pengumuman diterima. Ya itu kan mungkin momen nggak terlupakan ya. Betul. Iya. Kalau zaman Pak JBS itu membuka pengumuman itu lewat koran. Iya, zaman dulu kan belum ada online begitu. Iya, betul. Ya, jadi membeli koran ya, kemudian dicari namanya kecil-kecil gitu. Nah, Mbak Kalista waktu buka pengumuman itu bukanya di mana? Terus iseng aja buka. Ayo sholat dulu. Kita jalur langitkan gitu. Depan fakultas teknik. Kenapa?